Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga Bapak Wakil Dekan baik yang dari Fakultas Adab maupun Wakil Dekan dari Fakultas Syariah, undangan khusus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia semua, alhamdulillah pada malam ini mohon izin kalau nanti ada dosen FSH yang ikut. Monggo Pak Bahid, silahkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita adakan sesuai dengan judulnya itu pelatihan. Saya sampai lupa judulnya. Pelatihan pembelajaran daring. Materinya tentang digitalisasi materi pembelajaran. Yang kita sudah banyak sekali problemnya itu banyak mahasiswa yang menggunakan Zoom merasa jenuh, dosennya juga merasa jenuh. Jadi nanti di sesi ini kita akan coba sebetulnya materi ini sudah pernah dijelaskan juga ya oleh Pak Hisam dan Mbak Azka dulu waktu Kak Azka, maaf lupa. Waktu di awal semester Gasal ya saat itu. Nah, jadi lebih kepada pendalaman materi saja sih mungkin yang pada saat ini, supaya kita bisa mengingat kembali, refresh kembali, dan ya mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita, menggantikan model-model perkuliahan yang langsung tatap muka lewat Zoom. Ya harapannya kita bisa tetap menyampaikan materi kita dengan menampilkan video kita, entah itu ditampilkan di, biasanya kalau saya biasanya menggunakan model ini, saya upload di YouTube dulu supaya gampang dari mahasiswa menyimak di YouTube dan lalu ada tanya jawab di sana. Dan tetap materi kita bisa tersampaikan dengan cara narasi kita langsung. Sebelum kita mulai, ada Pak Dekan di sini. Mohon arahan sepatah dua patah kata dari Pak Dekan terkait dengan program pelatihan pembelajaran daring pada malam hari ini. Monggo kepada Pak Dekan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ubedillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya, Pak WD, Pak Profesor, dan juga dosen-dosen di Fakultas Adab. Alhamdulillah juga ada yang dari Fakultas Syariah dan Hukum. Makin banyak, makin asik. Jadi acara ini sebetulnya berangkat dari keluhan mahasiswa gitu kan, bahwa dosen itu ada yang nggak kuliah. Ya, ada laporan bahwa ada yang dosen nggak kuliah tiba-tiba UTS dan UAS misalnya, atau juga keluhan mahasiswa mereka merasa bayar PPT dapatnya bayar UKT tapi dapatnya PPT. Jadi kita dosen dituntut untuk lebih kreatif dalam kegiatan belajar mengajar di fakultas. Oleh karena itu materi ini sangat penting karena memang kita agak sulit bahwa kita lebih mengacu pada kognitif ya. Tidak bisa dengan pembelajaran online seperti ini kita mengacu pada aspek yang lain. Tapi ya ini karena memang tuntutan zamannya seperti ini, ya memang kita harus lebih kreatif membuat konten-konten yang lebih menarik bagi mahasiswa. Juga supaya mahasiswa juga bisa menerima dengan lebih menerima ilmu yang kita sampaikan itu dengan cara lebih baik. Ke depan saya kira perlu juga Pak Ubaidillah untuk
diminta untuk berbagi juga pada dosen-dosen yang lain. Ada beberapa dosen-dosen yang IKD-nya itu tinggi itu loh, kayak kayak Bu Zuhroh itu IKD-nya tinggi banget itu. Kapan-kapan diminta untuk berbagi gimana sehingga bisa IKD-nya tinggi gitu. Itu saya juga pengen itu. IKD saya itu mesti di bawahnya Bu Zuhroh ya. Setiap tahun Bu Zuhroh itu langganan gitu kan. Jadi saya jadi penasaran gimana ngajarnya, apalagi online seperti ini gitu kan. Membuat mahasiswa itu happy gitu kan, nggak ada yang merasa terpaksa belajar atau terpaksa mengerjakan tugas, itu juga hal yang positif. Terima kasih banyak Mbak. Siapa Mas Aska ya, yang sudah bersedia untuk berbagi pada kita semuanya. Nanti juga prinsipnya kita sangat terbuka kalau ada masukan-masukan, usulan supaya kreativitas dosen bisa ditingkatkan untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Saya kira ini bagus sekali. Mumpung ini masih awal-awal perkuliahan dan kita masih semangat juga untuk belajar membuat materi kuliah yang lebih inovatif. Saya kira itu Pak Ubaidillah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan atas sambutannya juga arahan-arahannya. Mungkin karena sudah mau semakin larut malam, baiknya langsung kita mulai saja. Namun sebelumnya untuk memudahkan segala urusan kita, mari kita sama-sama awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, demikian pengantar dari saya juga dari Pak Dekan selaku pimpinan Fakultas Adab. Selanjutnya sesi pelatihan pembelajaran daring ini saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Azka. Silahkan, monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya merupakan suatu kehormatan sih bagi saya diminta untuk menjadi narasumber. Ya, mungkin ini sederhana, cuman dan hanya pengulangan, cuma mungkin bisa berguna buat bapak-bapak ibu sekalian di sini untuk dalam rangka pembelajaran online sekarang ini, gitu. Sebenarnya hari ini saya akan membahas tentang PPT yang nantinya dijadikan video, kemudian ada suaranya dan bisa juga diberikan efek. Nah, seperti contohnya saat teasernya Iconics itu juga saya buatnya pakai PPT sebenarnya. Nah, tapi kan terlihat bukan dari PPT karena efek-efeknya bisa dimainkan seperti itu, biar lebih interaktif, biar lebih bagus. Kok saya jadi deg-degan ya? Kalau kemarin kan saya bersama Pak Hisyam ya, jadinya agak lebih pede. Saya sendiri, saya bingung jadinya. Pak Hisyam didampingi itu Pak. Pak Hisyam tetap mendampingi kok. Lanjut. Ayo, saya belajar. Oke, kemarin kalau pas saya sama Pak Hisyam kalau dari saya ada PPT sama kita pakai Canva. Biasanya Canva digunakan untuk buat flyer, buat poster, terus PPT ya biasa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian Pak Hisyam kemarin menggunakan AZ Screen ya Pak ya, untuk merecord. Ya, di mute Pak, jadi nggak kedengeran.
Oke, pakai AZ Screen dan untuk edit video. Nah, mungkin kalau untuk yang edit video lebih berat ya. Maksudnya lebih ribet kalau untuk kita dalam membuat video pembelajaran. Nah, ini akan saya ulangi lagi menggunakan PPT supaya lebih mudah. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini semua sudah ready dengan PPT-nya supaya biar saya langsung praktek aja gitu. Tidak menggunakan waktu yang lama. PPT-nya dibuka, PPT-nya sekarang dibuka. Ya. Buka laptop, Mpok. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oh iya, boleh, boleh. Oke, sudah terlihat belum ya Pak? Sudah. Nah ya, seperti ini. Kan kita biasanya hanya memberikan PPT aja gitu ke mahasiswa dan nggak banyak juga yang mungkin mereka bisa baca gitu. Kadang ada yang cuma diisi poin-poinnya aja atau mungkin terlalu banyak isinya dan biasanya mahasiswa kan males ya Pak Bu. Ya saya juga pernah jadi mahasiswa, kita semua juga pernah jadi mahasiswa, agak males kadang suka baca terlalu banyak di dalam PPT. Gitu. Tapi kalau cuma sedikit juga di dalam PPT pun kita juga akan bingung, ambigu. Gitu. Nah, untuk mengatasi itu ada sebenarnya cara-cara yang diberikan oleh PowerPoint itu sendiri untuk memudahkan si penonton untuk melihatnya gitu. Jadi di sini ada berbagai menu ya, Bapak Ibu, ada insert dan lain-lain. Di sini pun sebenarnya ada insert video dan audio. Nah, di dalam PPT ini kan juga biasanya kita mau menunjukkan misalnya ada video tentang sejarah atau video tentang redesign ruangan atau dan lain-lain. Nah, di sini juga ada desainnya, mungkin untuk supaya lebih bagus background-nya. Kemudian transition di sini nantinya digunakan untuk transisi antar slide satu ke slide lainnya, kayak gitu. Jadi nanti saat dibuat video pun jadi lebih smooth gitu, jadi lebih bagus juga, nggak membosankan. Nah, kalau untuk membuat video, kita langsung saja ke file, kemudian pilih ekspor. Nah, tapi di sini untuk bisa menggunakan menu ekspor ini, untuk bisa menggunakan menu create video ini, disarankan untuk menggunakan PowerPoint 2010 ke atas. Gitu. Jadi untuk 2010 ke bawah belum bisa untuk menggunakan ini. Seperti itu. Ini sudah sampai sini, tadi di file, kemudian ekspor, nah create a video. Nah, di sini ada menu yang pertama ini. Maaf, diulang. Oke, pelan. Mohon maaf ya Pak. Ini kita klik file, Ya, kemudian ada tulisan ekspor, ya. kemudian create a video. Oke. Ya, kemudian di sini kan ada pilihan, ada standar, ada, nah yang standar ini kita pilih dulu Pak. Jadi di sini ada ultra, ada full, ada HD, ada standar. Nah, ini di sini adalah mempengaruhi kualitas si gambarnya. Nah, semakin tinggi kualitas gambarnya, maka akan semakin bagus. Tetapi kelemahannya adalah jika semakin tinggi yang kita gunakan ini, misalnya Ultra HD ini, maka proses rendering atau transferring dari PPT ke video itu akan lebih lama dan memakan banyak memori. Seperti itu. Jadi saran saya mungkin kita pakai yang HD aja atau yang standar. Seperti itu. Nah, oke, ini kita pilih yang HD aja ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pilih records, timings, and narration. Jadi di sini kita mulai untuk merekam si slide-nya itu, kemudian kita bisa insertkan suara kita saat menjelaskan PowerPoint dari slide 1 ke slide selanjutnya. Seperti itu.
Oke, di sini ada detiknya. Ini detiknya mungkin bisa diabaikan atau bisa ditambahkan jika dirasa per slide itu membutuhkan waktu yang banyak untuk penjelasan. Nah, misalnya ini kan second span of on each slide, berarti satu slide itu diberikan Berapa waktu detik itu ya? ya 5 detik, misalnya berapa detik untuk penjelasan, kemudian akan automatically lanjut ke slide selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi misalnya kita pakai 10 detik aja. 10 detik nanti, misalnya pun nanti kita menjelaskan kurang dari 10 detik, itu nanti akan bisa langsung di next gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 detik, kemungkinan akan dilanjut ke slide selanjutnya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau dirasa slide Bapak Ibu di sini per slide-nya itu banyak penjelasan, lebih baik second span on each slide-nya ini dibesarkan saja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, kita mulai aja langsung ke record, timings, and narration. Nah, di sini ada keluar jendela record slideshow. Ini dicentang aja dua-duanya. Kok nggak ada recordnya, Mbak? Ini adanya create video. Yang ini Pak, yang di bawah HD itu kan ada tulisan don't use recorded timings and narration. Kita pilih Ya, yang betul. kita klik, Oh, kemudian diklik. ya. Ya. Terus ada record timing and narration. Ya, betul sekali Pak. Oke. Itu baru keluar jendela record slideshow. Ya. Kalau sudah siap, baru start recording. Nah, Startnya di mana? itu ada tulisannya Pak. Mohon maaf, saya kok sudah langsung masuk ke sini, nggak ketemu lah otomatis masuk. Oh, berarti otomatis masuk, berarti langsung aja Pak. Tapi langsung. detiknya belum jalan. Detiknya di atas, kiri atas sudah ada Pak. Kalau ini kiri bawah, kalau udah langsung masuk ke presentasinya. Iya, kiri bawah itu biasanya kan ada tulisan next atau pause recording. Biasanya kalau misalnya mungkin belum jalan itu pause recordingnya diganti dengan betul. Ada tulisan record di kanan kiri atas, ya betul, record. Iya, betul. Nah, Kiri atas, ya. Itu mungkin diklik. ya, mungkin displaynya antar Bapak Ibu di sini semua ada yang berbeda, ada yang tidak. Oh, ya. Ya. Itu oke. Kita klik aja terus misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian ergonomi. Seperti itu. Kemudian lanjut, pengertian ergonomi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan bla 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 bla. Oke, good. Nah, Ya. kemudian klik terus sampai selesai slide. Kemudian oke, sudah selesai. Sudah sampai tahap ini Bapak Ibu? Tahap apa? Ya, sudah recording, sudah stop. Sudah pause. Oke, kalau sudah dianggap sudah pause nggih. Ya, Terus, sudah. setelah itu Kita akan balik lagi ke jendela yang ini lagi, Pak, yang create a video. begitu. Nah, baliknya itu gimana? Gimana baliknya? Cancel. Bapak tiba-tiba nggak bisa balik ya? Itu sampai ini, Pak. Cancel. Ya, memang ini Waduh, diwajibkan ini harus sampai selesai slide-nya. nggak, ketika saya melihat ini, saya nggak bisa melihat Zoom. Lihat terus dia gitu. Zoom-nya pakai anu aja, Pak. Satu pakai handphone, Pak. Oh, betul. Saya malah pakai saya pakai apa? Enaknya di handphone ya. Saya salah. Enaknya di handphone lihat Mbak Askanya. Oke, ya. Prakteknya lewat laptop. Kalau gitu saya live dahulu ya. Iya, Pak. Silakan. Iya. Kita menunggu. Gimana Bapak Ibu sudah sampai tahap sini? Ya melihat aja. Nanti ini akan kita dalam rekaman ya, on record, nanti insya Allah ada YouTube-nya, bisa diulang-ulang juga oleh Bapak Ibu. Nanti akan saya mungkin berikan juga PPT-nya untuk cara-caranya gitu juga Bapak Ibu. Sekarang boleh melihat dulu aja ya. Iya, boleh Bu. Nanti
Belum bayar UKT dapat UPPT nanti. Bingung ya. Kalau sambil praktek itu. Ya, jadi mungkin disiapkan slide-nya hanya 1 atau 2 sampai 3 slide aja gitu Bu, supaya lebih cepat. Jadi misalnya slide 1 Assalamualaikum, slide 2 bla bla bla, slide 3 Waalaikumsalam. Oh iya weh, kok ndelok YouTube wae. Praktek dhewe. Iya, harus begitu. Terus Mbak, kalau sudah itu ekspor. Sudah. Di sini kan kita balik lagi ke jendela yang create video. Nah, karena tadi kita sudah selesai record suara, nah baru kita create video. Nah, di sini ada pilihan untuk menyimpan di mana materinya di mana videonya akan disimpan. Save as-nya misalnya saya taruh di desktop. Ya, terus nanti klik save. Nah, nanti sampai sini, ini ada timing proses rendering, jadi proses pemindahan dari PPT ke video. Nunggu ya Mbak Aska? Iya, memang nunggu. Jadi yang tadi saya bilang di menu di menu ini kan ada Ultra HD, ada Full HD, ada HD, ada standar. Nah, lama apa tidaknya di situ tuh ya? Lama tidaknya, tapi semakin bagus kualitasnya, maka proses transfernya itu semakin lama. Dan semakin besar juga memori videonya, memorinya. Wah itu. Itu. Kan itu nanti. Agak lumayan lama ya ini Bu. Iya, maunya padahal tap. Tanda untuk nunggunya itu creating video materi 1 itu gitu, misalnya gitu ya Mbak? Ya betul Bu, yang di bawah itu kan ada processing creating video. Lama memang Bu. Jadi nanti di sini, sebentar saya sambil menunggu hasilnya. Tapi sudah sampai tahap ini ya Bapak Ibu? Sudah. Jadi nunggunya sampai subuh nih. Enggak, Bro. Ada sih yang udah jadi, saya sudah ada. Mbak Aska. Iya, Pak. Ini belum ada suaranya kan? Sudah ada suaranya. Oh, sudah ada suaranya. Tapi cuman nggak ada videonya ya? Belum ada video. Oh, videonya belum. Videonya ya PPT-nya itu sendiri, Pak. Video kita nggak masuk. Video muka kita nggak masuk. Enggak, no. Oke. Ya, cuma suara aja ya. Iya. Oh. Kalau yang Office 2019 bisa muncul videonya Mbak Aska katanya. Oh gitu, saya soalnya belum pakai bisa ya bisa muncul videonya juga, jadi sambil kita ngomong muka kita juga ada gitu. Ada kotak kecil di sudut biasanya. Iya, sudut. Iya, tadi saya ada videonya tadi. Oh iya, berarti versi terbaru, saya belum pakai versi terbaru. Di pojok kanan bawah itu ada video kecil. Saya coba langsung contohkan aja yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah selesai Mbak prosesnya, Aska? Iya Bu. Kalau udah selesai, dibuka. Kalau sudah selesai dibuka. Dan di-share apa Mbak Ani? Oh iya, sudah selesai. Punya saya kok suaranya nggak masuk ya? Suaranya nggak masuk, Bu. Kurang keras apa karena
Atau mungkin ini Bu, inputan suaranya, aduh, itu masuknya nanti ke pengaturan soundnya Bu, sound laptopnya. Tadi saya juga sebelum Zoom ini dimulai, saya ada masalah di situ juga. Jadi input suaranya itu masuknya lewat headset. Nah, tapi saya nggak pakai headset, jadinya suaranya nggak masuk ke laptop. Oh, Jadi suaranya nggak masuk ya, Bu? nggak ada suaranya. Oke. Ini coba saya Bahasa isyarat. share screen. Ya, contoh video. Ini hasilnya, Pak. Mohon maaf, saya kok sudah langsung masuk ke sini nggak ketemu. Desainnya ganti. Oh, berarti otomatis masuk, berarti langsung aja Pak, langsung berbicara. Sudah ada Pak Isam nggak boleh langsung masuk. Sudah terlanjur kerekam. Nah, iya, Ini punya saya malah slide-nya nggak ganti-ganti, weh. Nggak berubah-ubah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung terlihat gitu. Jadi ada suaranya tadi karena saya ada ngobrol sama Pak Hisham, jadi suaranya Pak Hisham masuk. Oh, tadi udah langsung direkod. Sudah, tadi sudah terrecord. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel ini gitu Bapak Ibu. Hanya saja kalau berarti kan kalau kita langsung record, berarti kan kita harus meminimalisir kesalahan saat berbicara. Takutnya ada salah-salah penjelasan atau belibet mulutnya saat menjelaskan, nah itu jadi jelek juga suaranya. Abangnya nggak suara dia jelek, Mbak. Jadi misalnya ada salah pun tadi saat di menu tengah-tengah itu ada bisa diulang gitu Bu, bisa diulang misalnya salah. Saya share screen lagi ulang. Mengulang tidak harus dari awal ya Mbak ya? Bisa Iya, dari Edit kan nggak bisa. nggak harus dari awal, bisa kok Pak. Oh, dari awal. Rekam suaranya bisa sebesar dubbing itu enggak, Pak? Dubbing gimana maksudnya Prof? Jadi suara atau yang dikoreksi itu hanya suaranya atau bisa enggak itu? Yang dikoreksi suaranya aja. Jadi pokoknya suaranya agak jelas, nah terus mau diganti dengan suara yang baru gitu. Bisa enggak itu? Oh bisa. Jadi kan saya ulangi lagi ya Prof ya. Jadi di file sini, kemudian export, create a video, use record and my narration, record. Nah nanti di sini kan ada waktunya nih, di sini waktunya kita berbicara. Nah ini bisa di repeat. Oh ada salah nih kayaknya saya tadi, kita ulangi lagi. Nah sudah terulang kan, terulang hanya di slide yang ini, hanya di slide yang sedang berlangsung gitu. Jadi kita ulangi lagi, ergonomi adalah bla 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 gitu. Jadi bisa dihapus, misalnya di tengah-tengah ada salah, kita bisa klik repeat, tapi hanya untuk yang slide yang sedang dituju. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Prof. Nah, gini, jadi ada pilihan untuk repeat rekaman suara. Nah, di sini adalah total keseluruhan waktu yang kita gunakan untuk melakukan rekaman. Kalau ini total waktu per slide. Jadi kalau misalnya terganti slide-nya, yang ini akan berubah lagi ke 0. Jadi kita bisa kira-kira, aduh nggak usah lama-lama nih, karena kalau semakin lama juga videonya, akan semakin lama juga transferingnya, dan akan semakin besar pula filenya. Seperti itu. Slide dan keseluruhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk menu insert video dan audio, Ibu Bapak kan sudah pernah ya? Sudah pernah
maksudnya. Diulangi lah. Oke, ya kita yang untuk yang mana, Prof? Yang untuk buat video ya, Prof? Atau yang insert video? Insert video boleh. Oke, berarti untuk yang pembuatan video dari PPT, kemudian diekspor, kemudian rendering, sementara ini sudah clear dulu ya. Dan di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan juga untuk di dalam PPT kita. Jadi misalnya ada insert video, misalnya ada video on my PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, misalnya kita insertkan yang contoh video. Kalau sudah selesai dibuka. Video on my PC. Kemudian kita cari video mana yang akan kita insertkan di dalam PPT kita. Misalnya ada di yang ini, contoh video. Nah, di sini. Oke, tapi kelemahannya adalah jika misalnya kita menginsertkan video atau audio yang ada di dalam laptop kita, kemudian kemudian PPT itu diminta oleh mahasiswa, kita share ke mahasiswa, kemungkinan si video dan audionya tidak bisa ikut terlihat karena ini diambilnya dari PC kita, diambilnya dari memori yang ada di laptop kita. Jadi jika dilihat sama mahasiswa tidak akan terlihat videonya seperti itu. Tapi kalau yang rekaman di PPT tadi bisa, Mbak ya? Rekaman yang PPT bisa, Pak. Nah, kecuali dijadikan satu folder. Jadi misalnya folder itu PPT ini terisi sama video sama suara. Ya, misalnya video. Ya. Nah, misalnya ada video tentang sejarah, ada satu, kemudian ada suara, itu ada dua. Nah, kita jadikan satu di satu folder bersama PPT-nya, kemudian kalau mau di-copy ke mahasiswa, jadi satu foldernya itu, sevideonya dan sesuara-suaranya. Oke. Menang gak ayam rumah Mbak, kalau PPT-nya sudah jadi ada videonya gitu, sama ya Mbak ya? Kenapa Pak? Jadi misalnya PPT kita itu kan sudah jadi. Sudah jadi. Di sana ada videonya juga, ada rekaman suaranya juga gitu. Itu nanti tetap ketika di-share videonya nggak keikut juga, nggak mesti keikut juga. Oke, kalau misalnya sudah direkam yang tadi menggunakan fitur ekspor, itu videonya tetap masuk, Pak. Jadi tetap masuk. Oke, saya coba contohkan dulu. Ini sebagai contoh. Kita play. Nah, itu ada ini ada tulisannya suaranya juga tetap masuk. Mohon maaf, saya Ini bisa sudah di play, di pause juga, dipercepat juga bisa. Kemudian kita next lagi ke slide selanjutnya. Itu ada kalau bisa setelah di luarnya si layar. Nah, kita coba create a video lagi. Jadi nanti tetap videonya masuk, Pak. Kalau kita pakai fitur export. Seperti itu. Begitu pula dengan fitur insert audio juga sama. Jadi nanti
Misalnya ada suara azan yang akan kita masukkan. Nah, nanti kita audio on my PC atau record audio suara kita pun bisa juga. Gitu. Renderingnya memang agak lama ya Bapak Ibu. Tapi sejauh ini ada yang bingung nggak ya Pak Ibu? Saya kok jadi bingung. Ya, nggak bingung, nggak belum paham, Mbak. Tapi sudah dipraktekkan kan. Paling enggak anu lah, ono gambaran ngono lho. Iya, nanti dong jadi nggak bingung. nanti setelah ini saya share juga materinya step by step-nya juga Pak. Iya, nanti ya itu lewat YouTube nanti ya. Step by step-nya bagus itu nanti kalau bisa. Ya jangan seperti Pak Hisan tuh langsung masuk gitu kan nggak enak. Begitu Bapak Ibu. Atau mungkin sudah ada Bapak Ibu yang mencoba dan boleh di-share-kan hasilnya? Bu Hera Saya sudah nyoba itu malah nggak bisa ya timingnya Mbak Asa. Yang mana Pak? Saya nyoba itu timenya kan saya kasih 5 detik, tapi sampai 30 detik nggak berubah itu. Oh sebentar Pak, saya kok. Ya, jadi saya baru ingat. Jadi yang slide itu waktu itu digunakan kalau misalnya kita nggak pakai record, jadi nggak record suara. Jadi. Padahal saya record suara. Nah, kalau mau yang ada timing itu berarti kita ekspor, kemudian create a video. Yang ini bukan use record timings, tapi preview timings and narration. Nah, itu nanti per slide-nya 5 detik. Enggak, kan itu kan sudah don't use recorded timing and narration, ya kan? Kita klik. Kemudian ada second span on each slide, itu ada 5 detik. Oke kan? Iya, Pak. Oke, kemudian ada record timing and narration, kita klik. Ya, atau preview timing. Preview timings. Jadi waktu ini yang second span on each slide ini digunakan untuk menu yang preview timings and narration. Oh, berarti ngekliknya yang di bawahnya ya? Iya, tapi ini tanpa suara, Pak. Oh, lah kalau yang dengan suara? Yang dengan suara yang record timings. Oh, record timing. Jadi kalau yang record timings per slide-nya tidak ada waktunya, tapi kalau untuk yang preview timings and narration itu ada waktunya per slide. Oh, berarti kalau yang ada record time suaranya itu kita harus mengubah sendiri slide-nya. Iya, kita mengubah sendiri slide-nya. Oh, oke, paham. Ya, mulai terang. Ya, saya kok juga baru ingat makasih Pak diingatkan. Ya, makanya saya kok ini sudah 35 detik nggak berubah. Iya, betul. Oke, ya, makasih. Ya, jadi kalau hanya sekedar kita mau memberikan video ke mahasiswa tanpa ada suara, kita bisa pakai menu yang preview timings and narration. Ya. Kita coba aja ya Pak. Eksekusi, misalnya 2 detik aja, biar nggak terlalu lama. Preview timings. Nah, kan otomatis terganti selama 2 detik. Itu ada tulisannya Pak. Saya kok sudah langsung masuk ke sini. Ini nggak ketemu otomatis masuk. Oh, berarti Bapak Ibu bisa. Itu ada. Gitu. Jadi nanti pun keluarnya akan sama lagi dengan yang file yang tadi. Jadi jendela yang ini nanti akan keluar lagi baru create a video. Video kita simpan lagi di mana, kemudian proses rendering lagi. Gitu. Oke, ini tadi sudah selesai sepertinya.
Atau di sini tadi ada Bapak Ibu yang mau menunjukkan hasilnya? Tanya dulu, Mbak Aska. Iya, Pak. Ini kalau misalnya kita sudah stop recordingnya karena slide-nya sudah selesai, itu udah otomatis terekam, tersimpan tanpa harus save. Enggak, Pak. Jadi kita harus masuk ke jendela yang itu tadi. Ke jendela yang... Yang mana? Nanti itu akan balik lagi ke jendela yang ini, Pak. Jendela yang ini, create a video. Nah, baru kita create a video, baru nanti ada pilihan untuk save. Kita kasih nama dulu filenya. Oh, berarti nanti renderingnya di situ ya? Ya, jadi habis create a video, nah seperti ini. Oh, diletakkan di mana gitu? Ya, mau diletakkan di mana? Misalnya di desktop. Ditaruh di mana? Ya. Mana? Ya. Ditaruh di mana, baru save. Ya, dikasih judul dulu misalnya pertemuan 1, baru di save. Nanti baru proses renderingnya dimulai di bawah sini. Gitu. Nah, kalau untuk mempercantik per slide-nya bisa juga kita pakai yang desain transition. Jadi per slide-nya itu kita pakai random bars. Jadi otomatis nanti pas videonya dimulai itu juga kita transisi antar slide juga lebih bagus. Tambah suwe tadi, Mbak? Iya, akan lebih lama. Tapi biar nggak bosen gitu Bu yang nonton. Udah turu piye. Oh. Nah, orang malah ditinggal kulaan, ditinggal. Gara udah jadi Bu videonya, coba. Aku belum bikin. Oke lah, nanti saya mungkin bisa share. Bikin. Ya. Aku cukup memperhatikan dulu aja. Ya, mungkin ini saja Pak, Ibu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, saya sangat senang sekali. Langkah-langkahnya jangan lupa lo ya. Iya Bu. Ini bisa ditanyakan kalau sudah praktek gagal itu baru bisa tanya. Nak udah ngisor raisono tanyaan. Betul itu. Makanya kayak tanya pertanyaannya besok Senin deh. Nambah bayar Pak. Sing bayar fakultas kok. Enggak, kasih itu dosen. GoFood. Bahasa. Sebenarnya ada berbagai macam cara lagi untuk merecord sih yang biasa digunakan. Saya juga biasa menggunakan Camtasia juga. Cuman mungkin kalau Camtasia itu kan nanti interface-nya agak lebih ribet gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya PPT kan sudah biasa digunakan sama Bapak Ibu semua untuk menjelaskan materi. Jadi kalau pakai aplikasi-aplikasi lain harus segala download kemudian install. Belum nanti kalau misalnya laptopnya nggak kompatibel sama softwarenya nggak kompatibel sama laptopnya, nah itu kan akan lebih ribet lagi. Gitu. Jadi makanya malam ini saya menjelaskan menggunakan seperti itu. Biasanya nggak kompatibel dengan teknologinya. Atau kalau yang insert video tadi gimana Mbak Aska? Bagaimana Pak? Kalau yang insert video yang di PowerPoint gimana? Sama? Sama. Oke, saya ulangi. Jadi ini kalau kan ada insert di ya, menunya itu kan ada insert. Kemudian ada insert video. Nah, ada online video, ada yang video on my PC. Kalau misalnya videonya sudah ada di dalam laptop kita, ya kita pilih video on my PC gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita masih mau search di online, kita pilih yang online video. Oh gitu. Betul. Tapi biasanya kan mungkin lebih gampang kalau misalnya kita mau ambil dari data kita yang ada di laptop. Cuma itu tadi kelemahannya
Kalau misalnya kita mau kirim ke mahasiswa tanpa kita menginsertkan, Nggak tanpa bisa kita gitu ya? mengikutkan, ya, tanpa kita mengikutkan filenya, nggak akan mau di-play nanti di PPT-nya. Kalau diberi musik bisa nggak? Diberi musik bisa nih, audio ini Pak, audio on my PC atau suara sendiri sambil nyanyi gitu boleh. Audionya ada di mana tulisan audionya? Ini insert, di bagian insert kemudian kan ada tulisan video paling kanan, video kemudian audio. Oh iya ya. Audionya itu kita ambilkan juga dari rekaman. Iya, rekaman yang ada di laptop atau live. Rekaman live kayak yang tadi kita live buat video itu, Pak. Bisa juga. Oh iya ya ya. Berarti sebetulnya bisa ya tanpa menggunakan apa video yang tadi ya, langsung ke audio. Bisa. Tapi nanti hasilnya bukan dalam bentuk video, bukan dalam bentuk MP4, tetap pakai format PPT. PowerPoint. Iya, PowerPoint. Jadi nanti begitu mereka slideshow, baru suara kita muncul. Oh, I see. Ya, dan begitu juga. Ya. Mulai rotok dong. Ya, dan di sini ada juga screen recording. Di sini bisa juga untuk nge-record, tapi saya contohkan dulu. Oke, screen recording, nanti ada select area, misalnya segini. Nah, nanti kita buka, kita klik record, kemudian nanti kita pilih mana aja yang akan mau kita share videonya, yang akan kita mau share cara-caranya. Gitu. Cuman 2 kali kerja, Pak. Sekali lagi Mbak Aska. Sebentar Pak, saya malah. Oh, belum selesai toh? Belum. Oke, stop. Nah, gini. Jadi, saya share screen lagi. Oke. Nah, ini tadi kan saya sudah record screen-nya. Saya ulangi ya, Pak. Jadi tadi ada insert, kemudian screen recording. Nah. Screen recording. Kok nggak kelihatan ya? Kita stop share. Share screen lagi. Oke, kemudian kan di atas ada pilihannya record, ada select area, ada audio, ada record pointer. Nah, kalau menu screen recording-nya nggak bisa diklik itu gimana itu Pak Aska ya? Menu screen recording-nya nggak mau diklik, Pak? Iya. Mungkin ada yang belum terinstall. Apa jadi, gitu? Okay. Ya, jadi di dalam PPT itu kan ada sebenarnya ada aplikasi-aplikasi kecil, ada add-ons-nya. Mungkin add-ons yang untuk screen recording-nya di tempat PowerPoint-nya Bapak belum terinstall gitu, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Nah, kemudian klik select area dulu, area mana yang akan kita record screen-nya. Ada angka hitungan mundur, kita record. Setelahnya baru nanti di atas setelah selesai ada klik stop. Nah, nanti di sini keluar langsung videonya. Jadi misalnya nanti saya buat PPT nih Bapak Ibu. Jadi buat PPT yang ini terus saya screen recording, kemudian saya masukkan ke PPT, itu bisa juga. Jadi nanti ada cara-cara saya dalam convert dari PPT ke video. Gitu. Tapi mungkin untuk lebih mudahnya, tadi itu aja cukup Pak, insert video atau audio. Screen recording nanti lebih ribet lagi Pak. Begitu.
Mungkin Pak Ubed sampai situ saja. Yang tanya dahulu, jangan ditutup dulu. Oh iya, maaf Pak. Nggak boleh pergi dulu, Mbak. Oh, nggak boleh pergi. Saya panik jadi. Tikundeli. Nah, ini mau tanya Mbak. Iya Pak. Kalau kita sudah selesai recording, kemudian kan tampilannya seperti masih di dalam PowerPoint ya, dalam PPT. Iya. Akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu yang ada tulisan ekspor. Itu harus ngeklik tanda silang di atas kanan itu atau ada cara lain? Sebentar. Atau mungkin bisa di share screen ya Pak ya? Saya bingung. Sebentar. Tapi Pak Hisham belum jadi co-host. Enggak, saya juga nggak bisa sharing screen, Bang. Oh, Saya bisa share pakai screen, Pak. Jadi pakai HP dan pakai oh, laptop. pakai dua kan di device. laptop. Pakai dua Prakteknya di device. laptop. Ya. Oke, sebentar. Itu kan kalau sudah selesai, mau kembali ke menu yang ada tulisan ekspor, yang menu perintah-perintah tadi, itu harus ngeklik tanda silang di kanan atas seperti kalau kita mau close, atau ada cara lain. Nah, untuk ke sini, itu kalau sudah masuk diklik itu kan otomatis kalau ini yang bawah tadi, yang don't use record timing itu nanti kita klik kan kita masuk ke PowerPoint kita. Nah, kalau sudah selesai, akan kembali lagi ke sini itu caranya gimana? Saya cari nggak ketemu. Oke, kita ulangi lagi aja ya Pak ya. Oke, iya. Mungkin Pak Hisham klik kanan terus end show dulu Pak. Kayaknya bisa kembali kayaknya. Oh bisa, end show bisa. Bisa. Jangan coba. Tadi saya coba bisa. Bisa ya? Coba aja. Gini ya Pak. Di klik kanan, di end show. Nah, di sini ada mana mana? Oh iya. Ada. Ini Pak, jadi gini, setelah selesai, nah gini ya Pak ya, terus klik kanan and show. Nah ini balik lagi ke sini Pak. Yang dimaksud begitu bukan ya Pak Hisham? Oh iya betul, maksud saya itu betul. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Imam. Saya nggak tahu. Saya coba-coba aja. Iya. Saya nyari menunya nggak ketemu di mana menunya, saya cari panah balik kok nggak ada panah balik gitu. Ya. Sampai situ. Ada lagi Bapak Ibu? Izin masuk tanya Mbak Aska. Boleh Pak. Ya ini saya memang belum pernah nyoba ini, tapi saya pernah nyoba PPT sudah saya kasihkan, kemudian penjelasannya saya rekam suara gitu kan. Nah itu anak-anak pun protes nih karena gede juga gitu kan. Nah kalau untuk file seperti ini seberapa besar kira-kira Mbak untuk satu sesi perkuliahan gitu? Oh ya, ini dia masalahnya juga Pak. Jadi tadi kan ada pilihan Ultra HD, ada yang HD, ada yang Ultra yang 4K. 4K itu paling bagus Pak. Nah jadi sebenarnya besar juga makan memorinya Pak. Jadi semakin lama kita record semakin besar juga. Nah mungkin setelah itu bisa juga gini. Jadi di dalam PPT-nya itu mungkin lebih sedikit aja Pak, nggak usah terlalu banyak. Jadi yang penting misalnya poin-poinnya aja, tetapi suara yang kita jelaskan, suara yang kita masukkan itu bisa menjelaskan poin-poinnya itu. Itu bisa mengurangi. Jadi grafis-grafis yang ada di PowerPoint itu juga mempengaruhi besar kecilnya memori si PPT. Karena masalahnya kan materi saya itu materi-materi kuliah lapangan kan, kebanyakan kan foto-foto jadi gede-gede Mbak. Iya itu dia. Nah, itu menjadi masalah tersendiri. Makanya anak-anak tuh mau kuliah lapangan langsung saja Pak. Ya itu masalahnya. Jadi PPT-nya udah gede, apalagi kalau ditambah audio, audio. Dipindah ke sini, ketambah gede juga gitu kan.
Iya betul. Ada juga sebenarnya menjadi untuk kompresnya Pak, cuman nanti kualitasnya akan jelek, itu ya, akan kembali ke pecah-pecah. standar kan kalau sudah dikompres. Iya betul. Jadi kita udah pilih yang standar tadi, kemudian udah jadi kita kompres lagi videonya, itu nanti biasanya akan pecah juga gitu Pak. Charlie Chaplin lagi nanti. Iya, Charlie Chaplin. Gitu. Jadi ya kekurangan kelebihannya itu, kelebihannya kita bisa lebih mudah, tapi kekurangannya itu besar memorinya. Bahkan kemarin yang saya buat untuk Iconics itu 400 mega Pak. 400 mega. Padahal cuma berapa detik itu ya. Iya, saya lupa. Teaser itu kan nggak lama ya, 1 menit sampai 2 menit. Ya, itu 400 mega. Dan Nah, itu nggak ada suara live, tapi record musik. Nah, kan mahasiswa ngeluhnya juga salah satunya itu. Ya. Atau mungkin pakai ini Pak, podcast dari, biasanya kita sekarang Pak, Mas Torik sih yang udah pernah menggunakan Spotify. Jadi ya hanya suara sih sebenarnya. Jadi suara, nanti ada podcast. Ya, yang banyak digunakan Spotify. Ya, Spotify. Jadi kita masukin podcast, nanti kan lebih makan datanya dan ngambil sinyalnya juga lebih cepat gitu Pak. Nggak makan banyak kalau menggunakan video. Atau mungkin malah di-upload di YouTube aja sekalian. Iya. Katanya juga akan seperti itu Pak Isam, tapi khawatirnya nanti Dan jadi YouTuber. YouTuber sekalian, nanti aku tak subscribe wes. Jadi banyak kontennya. Mbak Aska. Dua mata kuliah banyak Ya, Pak. praktek semua. Saya sudah nyoba pakai yang pakai video. Oh gitu. Mungkin bisa share screen kali ya Pak? Coba ya. Ayo videonya apa yuk? Bentar ya. Pokoknya asik deh. Mana ya? Judulnya mana? Judulnya apa Mas Riz? Oleh-oleh dari Malaysia kata Pak Nurul. Sebentar. Oleh-oleh. Adminnya siapa yang minta tolong Pak Wildan dijadikan? Oh iya betul. Udah barusan ada yang Oh iya sudah. Tapi yang Wildan saja, bukan yang Muhammad. Yang ada videonya. Saya satu pakai laptop, satu pakai PC ini. 2 device. Sudah? Oh, belum, yang Wildan saja. Mbak Laili. Bisa bantu? Bisa bantu Mbak Laili. Tapi teman-teman ini yang oke, ya sudah. Kalau pakai MacBook itu ternyata kita kesulitan untuk yang baik yang tadi yang pakai yang yang hanya suara saja, apalagi yang video itu nggak muncul. Tapi kalau pakai pakai Windows itu bisa. Jadi Windows dan ini saya pakai Windows yang 2019. Nah, ini yang bisa coba ya. Sudah munculkah di situ? Sudah Pak. Sudah. Nah ini tapi ini asal ya. Jadi yang penting ada suaranya aja tadi. Mana ya? Kok belum muncul ya? Di F5 Pak. Cara meng-on-kannya gimana? Di F5 nggak mau Pak? F5? Muncul nggak di situ? Enggak ya? Enggak Pak. Untuk gambarnya toh yang muncul. Sebentar. Lamu. Kok bisa ya?
memunculkan videonya itu yang kok nggak muncul di screen. Tapi di F5 tadi nggak mau ya, Pak? Ternyata itu masih PPT. Kalau yang yang video itu judulnya sama tetapi bukan PPT, filenya sudah MP4. Oh gitu, berarti Bapak ini dulu. Yang pojok tadi kayaknya apa? Share screen-nya MP4-nya Pak. Jadi MP4-nya dibuka dulu, baru Bapak share screen. Saya buka MP4. Buka videonya. Buka videonya ya. Videonya, sebentar. Nah ini videonya kok nggak bisa diminimize. Oke, sebentar ya. Baru di share screen. Tidak muncul di layar. Tidak muncul di pilihan yang harus di-share. Oh, nggak ada ya, Pak? Sebentar. Padahal sudah. Iya, MP4-nya nggak muncul. Oh, ada. Oh, bukan ya. Kok film dan TV ya? Sebentar. Muncul nggak situ? Gambarnya apa? Ya, muncul, Pak. Sudah. Ada gambar saya di bawah nggak? Ada. Ya? Coba di play, Pak. Muncul nggak suaranya? Suaranya nggak muncul. Berarti mungkin tadi Bapak ini aja. Mohon maaf. Di tempat saya muncul. Iya, karena tadi ada yang ada checklist yang belum di checklist mungkin sama Bapak. Jadi checklist komputer sound-nya itu di-include-kan. Mungkin bisa di stop dulu, Pak. Oke. Stop share, kemudian Tapi gambarnya muncul ya? Gambarnya muncul, kemudian yang di bawah itu setelah share screen, itu di bawah tuh ada tulisan share computer sound. Itu di checklist. Di checklist apa itu? Jadi ini Zoom Bapak atau iya. Checklist di Zoom atau di mana? Di Zoom-nya, di share screen, kemudian jendelanya kan muncul, jendela pilih Windows mana yang akan mau ditayangkan. Kemudian yang paling bawah, paling kiri ada tulisan share computer sound. Oke, share sound. Ya, itu di checklist, Pak. Oke. Belum checklist tidak cek-cak. Dicentang gitu, Mbak. Ya, dicentang. Teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul, kali ini kita akan mendiskusikan tentang board game for peace. Jadi kami punya banyak pengalaman di dalam membuat board game untuk perdamaian. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa ini adalah gambar pertama, misalnya teman-teman semuanya, ini yang kita lihat sebetulnya yang namanya. Nah gitu. Oke. Itu lebih besar lagi ya Pak ya, penyimpanan filenya? Saya nyiapin cuma 4 slide ya, 3 slide itu 27 kilobyte. Saya pakainya yang paling rendah. Yang standar ya. Bukan? HD berarti yang HD. HD ya, betul, yang HD. Oh mungkin ya. Oke. Jadi ya gitu. Sekedar berbagi. Itu 2019 ya Pak ya? Ini 2019. Ya. Nah, kalau ini saya kan pakai 2016. Nah, walaupun pakai yang standar tapi masih tetap besar tuh. Berarti mungkin semakin canggih lagi kalau kita pakai yang 2019, jadi lebih nggak begitu banyak makan memori. Mungkin Pak Aris bisa diinstal menggunakan yang 2019, Pak. Nggak usah repot-repot dulu ah. Iya. Gampang Mas Riz, itu minta tolong Mas Uswanas itu loh. Wong yang di jurusan aja masih pakai Ubuntu bingung.
Oh iya toh. Oke. Oke, terima kasih Pak Wildan untuk share-nya. Ya, terima kasih Mbak Aska ilmunya udah di-sharing ke kita-kita. Ya, sama-sama Pak. Atur nuwun. Kak Aska. Saya nyoba animasi juga, Mbak. Iya, bisa juga Pak. Animasi kita pakai Pak Ubed bisa berbagi juga itu seharusnya. Pak Ubed buatnya pakai apa? Nah, ya kalau seperti yang diinfokan Mbak Aska tadi ya. Nah, saya pakai software Camtasia itu memang sebetulnya lebih mudah. Cuma masalahnya penginstalan softwarenya itu yang diinfokan Mbak Aska tadi ya, yang memang agak ribet penginstalan softwarenya. Apa namanya, Pak Ubed? Camtasia. Camtasia. Jadi pokoknya kalau berhasil menginstal Camtasia itu PowerPoint tipe berapapun bisa ya, karena dia langsung muncul terrekod di layar PowerPoint. Jadi modelnya model rekam layar begitu. Mungkin bisa saya coba ya. Nanti coba Pak. Jadi cuma kalau ya sebetulnya gampang saja kalau asal sudah terinstall itu tinggal merecord layar kita ngomong dengan PowerPoint yang kita jalankan sama seperti kita presentasi di kelas saja, tinggal klik. Nah, itu nanti akan terekam. Cuma emang problemnya adalah menginstalnya. Coba saya bisa enggak ya? Misalnya itu harus bayar enggak, Pak? Camtasia itu ada crack-nya juga. Saya dapat yang ada crack-nya. Kalau misalnya crack-nya nggak bisa dipakai ya dia pakai model yang nanti muncul watermark-nya itu tadi. Watermark-nya muncul. Lalu kalau saya dapat crack-nya, tapi kadang ya harus diperbaiki dulu installnya itu. Nah, misalnya begini, ini 2010 PowerPoint-nya. Jadi ya terus terang kalau saya selama ini kuliah udah pakai ini, saya upload di YouTube karena kalau di YouTube itu ya meskipun memorinya agak besar ya, bisa sampai 100 di YouTube kan mahasiswa lebih murah karena banyak paket-paketan YouTube itu. Jadi mereka bisa menyimaknya tanpa harus khawatir kehabisan kuota ya. Kalau memang kuotanya sudah habis. Nah, jadi kalau Camtasia sudah terinstall itu nanti di sini ada add-in. Nah, di sini tinggal record saja. Jadi bisa ditampilkan, misalnya bisa ditampilkan layar kamera. Ini kebetulan kayaknya kamera saya agak error, agak trouble. Ini ya, ini kamera. Jadi kalau saya sudah klik kamera ini kayaknya agak sulit. Pokoknya intinya di record ini saja. Di record ketika itu langsung jalan. Jadi modelnya model merekam layar. Di bawah sini ada klik. Ini kan kalau menghentikan ada F10 atau F9 ini pause. Nah, ini sudah jalan ini begini. Sudah jalan. Tinggal kita seperti presentasi biasa. Begini kita sambil berbicara secara etimologis, misalnya linguistik itu selesai. F10. Memang agak tadi agak renderingnya nanti agak lama dia. Ini apa karena saya screen share jadi agak nggak mau dia. Kerjanya double mungkin Pak. Mungkin begitu. Biasanya kalau nggak screen share langsung ini langsung stop recording. Di escape juga bisa. Stop recording. Nah, ini udah langsung save dia ya nanti. Langsung kita produce ya bisa. Nggak perlu editing lagi karena kan biasa kita ngobrol biasa saja. Kecuali yang suaranya yang kata-katanya agak beribet itu nanti harus editing, tapi itu agak berat kalau editing. Pak Ubed. Ya.
Itu ngerekam suaranya per halaman atau total semuanya gitu? Ya ini lebih gampang Pak, sama seperti kita presentasi di kelas. Jadi kita tinggal ngomong saja sambil menjalankan PowerPoint. Jadi modelnya rekam layar dan suara. Oke, ya. Ya, Maksud lebih- saya lebih- nanti, maksudnya gini, ini kan karena kalau ada resiko misalnya kita ada yang salah harus nggak usah direkam misalnya gitu. Kalau yang model Mbak KSK tadi kan bisa dihapus kemudian ganti tapi per slide. Nah, kalau ya Iqbal, kalau ini langsung ya. bisa dihapus juga sebetulnya, cuma gimana ya? Nah, ini kan modelnya yang sudah expired, ini belum saya perbaiki ininya apa namanya? Sebetulnya bisa saya cari usernya ada. Misalnya kalau model yang ini kan model yang ada muncul watermarknya. Iya. Langsung saja. Jadi kalau di sini kan tadi ada yang produce, ada yang juga edit. Nah, itu juga bisa editing di situ kalau mau dipotong-potong bisa. Cuma ya itu lebih membutuhkan keahlian IT yang lebih yang lebih kompeten kalau itu. Bisa Pak, kita misalnya salah ngomong, salah apa ya bisa. Saya sering jadi ada menu potong-potongnya juga sama seperti editing video deh itu. Iya, ada menu trimnya juga, trim terus nanti mungkin. Butuh effort ya Pak. Iya, butuh effort yang luar biasa. Jadi makanya saya gampangnya ya saya persiapkan dulu lah. Jadi langsung rekam layar saja, langsung produce, di saving itu sudah nanti jadi video. Cuma ini yang saya ini belum muncul juga nih kayaknya. Memang agak berat sih ya programnya. Mungkin kalau yang standar itu Camtasia 8. Ada juga yang Camtasia 9 itu berat sekali. Tapi kalau sudah model MacBook itu enteng bukannya. Ini saya nggak bisa memunculkan mungkin karena ini ya. Karena share-nya ini. Karena share screen-nya bisa jadi Pak. Biasanya kan langsung muncul save. Ya mungkin begitu sih gambarannya. Kalau kita sedang install Camtasia itu insya Allah ya seperti merekam layar. Merekam layar bisa kita ngomong seperti di kelas, kita rekam. Saya biasanya langsung saya upload di YouTube. Ada ya semester kemarin saya bisa ada berapa video itu saya buat, ada sekitar 30-an konten ada itu sepertinya. Karena beberapa kelas, beberapa mata kuliah. Ini saya tidak bisa memunculkan karena tidak saya siapkan tadi. Ya mungkin nanti kalau Bapak Ibu perlu saya akan share akan saya record layarnya menggunakan Camtasia itu nanti akan saya share bisa. Cuma yang perlu diperhatikan memang itu cara menginstal softwarenya itu yang agak rumit. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan berbagi juga itu modelnya akan saya buat di YouTube saja, saya rekam layar saja nanti yang model Camtasia. Juga bila perlu softwarenya download yang gratis banyak. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin sudah terlalu larut, Pak. Ya, betul. Oke, matur nuwun semuanya Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara malam hari ini. Nah, juga kepada Kak Azka diucapkan banyak terima kasih sudah membantu Bapak Ibu semua untuk mengenalkan program istilahnya digitalisasi materi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kita akan bisa diulang-ulang mungkin oleh Bapak Ibu supaya lebih lanyah, lebih lancar, karena nanti ada rekodnya, kita masukkan YouTube rekodnya ini.
Kalau hari ini kan mungkin banyak yang belum mempersiapkan PowerPoint-nya. Bahkan punya saya tadi, saya ingin mencoba mengikuti Mbak Azka, tidak bisa mengikuti akhirnya karena kebetulan PPT saya 2010, saya coba cari ekspornya itu nggak muncul. Nggak muncul ya Pak. Nah, saya 2010 ini, saya nggak muncul. Jadi saya ya karena saya biasa pakai Camtasia itu yang saya gunakan. Baik, mungkin itu sekian dan demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu share-nya. Oke, Bu. Nuhun.